Nah, jadi kali ini kita dapat project gerbang minimalis tapi digabung dengan plat cutting laser seperti ini. Nah, ukurannya itu segitulah ukurannya. Nah, jadi untuk bingkainya menggunakan holo 4x6, terus jalurnya 4x4. Nah, nanti si plat bendingnya itu yang 0,7. Nah, ini kita pemasangan jalur atas itu 2x4. Nah, itu pakai holo 2x4. Nah, jadi si plat cuttingnya itu inden ya Pak ya, jadi nunggunya lama. Jadi sementara ini kita bikin platnya dulu, plat bending bawahnya itu plat tekuk. Nah, itu si cuttingnya itu nanti diisi cutting gitu, tapi lama banget. Nah, itu modelnya tuh ukurannya 90 kali 60 cm, hampir persegi, enggak panjang. Nah, sambil nunggu plat cuttingnya datang ya, lama banget ini, kita bending dulu platnya ini buat tutup bawahnya itu. Platnya ditekuk seperti itu ya. Nah, untuk platnya itu ada 5 kolom, jadi itu di titik jarak 5 cm lah. Nah, ini yang belum dititik ya, nanti di titik selanjutnya. Nah, penampakannya seperti ini ya, sambil nungguin itu plat cuttingnya lama banget. Oke, ini tampak depan buat apa namanya, itu lagi ngerindak si bapak itu. Ini penampakan plat bending bagian depan. Jadi ditekuknya itu sekitar 4 cm. Nah, itu 4 cm. Jadi di laspul untuk jalurnya tuh di laspul sama. Nah, ini ya lurus, nggak melengkung, harus lurus banget ya, jangan sampai melengkung. Karena kalau misalnya melengkung itu di relnya nanti bakal ngangkat biasanya. Nah, jadi yang habis di titik itu dihabisi dengan grinak kasar gitu ya. Nah, itu di apa namanya, diratain tidak sampai sudut-sudutan dalam platnya itu. Nah, setelah digerinain semuanya tuh, itu didempul bisa, didempul nanti juga bisa. Nah, itu didempul tuh full, jadi nggak ada sela-sela lagi buat masuk air gitu ya. Tuh, didempul rata, tipis aja biar ngamplas, nggak sulit. Nah, ini penampakan slot bawah ya, pakai behel 12 full. Jadi untuk atasnya begitu ya, biar nggak merosot, jadi pakai plat strip aja digantel gitu. Nah, gitu. Jadi ketika didorong nanti nggak bakal merosot. Ini gembok tengah. Nah, jadi kalau kita mau bikin grendelnya kayak gini ya, jadi plat ditekuk langsung masuk gembok gitu. Ini lebih rapih, ramping. Kadang kan ada yang pakai behel apa namanya, pegangannya behel, tapi agak oblak sih kalau kayak gitu. Bagusan ini sih kalau menurut kita mah, udah paling rapih, sip. Nah, ini pegangannya pakai holo 2x4, jadi disimpan di pinggir-pinggir aja biar nggak ngejepit. Nah, seperti inilah penampakannya ya.
Nah jadi setelah dielas itu si jalurnya didengkulin aja itu, pokoknya setiap selah-selah yang ada lubangnya didempul full biar nggak kemasukan air gitu. 44, 24, 46 ya semua didempul sama rodanya sekalian nih. Ini pakai roda 8 ya itu biar nggak terlalu cingkrang tuh, jadi didempul, sudutannya didempul, terus slotnya didempul supaya rapih ya. biar biar nggak kayak biduran gitu tuh, didempul nanti tinggal dihamplas. Biasanya 1 jam aja kering ini biasanya, tinggal dihamplas. Nah ini untuk pintunya ukuran semeter ya pintunya itu, supaya pas masuk motor nanti nggak natap. Nah ini untuk si itu apa namanya jepitannya itu modelnya kayak gini di rodanya sebelah aja. Roda yang karet ini termasuk yang paling enteng gitu, jadi kalau didorong itu enteng banget ini. Nah jadi cuma diselipin gitu aja, selip begitu doang aja udah bagus banget ini. Di dalam bisa, di luar juga bisa, tapi kalau saran mah bagusnya itu di luar, supaya si sikunya itu pas udah dicat itu nggak lecet-lecet. Jadi si gesekan sikunya yang di dalam aja, mending rodanya yang di luar gitu. Jadi si catnya itu awet, nggak bakalan gesek sama siku. Kalau dalam mah biarin aja dalam. Nah itu dielas namanya apa nih, tapi sebelum dielas itu dilubang dulu si rodanya. Nah kalau langsung dielas itu biasanya patah karena baja ini, jadi harus dilubang dulu. Nah jadi setelah didempul kering mulai dihamplasin ya, kita mulai hamplas, lap, terus debunya dihilangin, dilap. Jadi sebelum dicat itu harus hilang karat, minyak sama debu supaya awet pas waktu pas udah jadinya gitu, biar awet banget nempel. Nah, gitu. Jadi di namanya apa namanya sedetail mungkin lah tuh. Kita mah ganjelnya pakai traktor pak, biasanya kan pakai besi. Kita lah periksa lurus, nggak marincang gitu. Nah setelah jadi kita cat epoxy dulu ya tuh, dipoxy dulu sebelum dicat warna asli. Nah ini setelah diwarnain asli ya, gak usah direkam lah kelamaan. Ini kita ngelembur malam-malam kejar target. Besok mau dikirim dipasang. Nah ini dia penampakan akhirnya tuh, coklat apa ini namanya, coklat choco chip tuh. Nah ini sudah di lokasi pemasangan tuh. Jadi yang pertama dikerjain itu ngebeset itu tuh, ngebeset apa namanya rel, dicoak di bagian bawah itu di keramik. Nah itu dicoak gitu tuh, sekitar 5 sentian tuh. 5 cm sesuai dengan lebar siku. Nah itu selebar itu dimasukin aja. Nah itu si bapak itu lagi ngebeset, fokus, kalau nggak fokus nanti kepetel matanya. Sip, harus lurus, terus kedalamannya 5 cm juga. Nah harus ngejelempeng gitu. Oh sip. Ini apa namanya, pembatas pintu itu kan, jadi mentoknya sampai pintu semeter.
dibeset sampai mentok ke pisau gerindanya. Set. Nah, terus Pak, terus diset itunya. Nah, di sini nih putaran gerindanya kelihatan ya, itu kayak slow motion padahal di aslinya mah kenceng. Terus diset, skip aja lah biar cepet. Nah, jadi untuk tinggi pagarnya itu sekitar 160 cm ya, semeter 60 cm tingginya. Kita lihat coba dari luar, dipandang-pandang dulu. Nah, ini rumahnya itu pink, terus gerbangnya coklat, berpaduan warna yang sangat bagus ya. Pink terus gerbang coklat. Nah, itu jadi nah ini setelah dicoak, dari sisi korelnya itu dimasukin sampai mentok lurus dengan keramik bawah, baru dinaikin lah si gerbangnya itu, di waterpass dilurusin, baru di elas bawahnya tuh si angkurnya, dielas jadi diem. Tapi sebelum dielas di bawahnya diisi semen dulu, itu dilurusin jangan sampai mencong. Kalau mencong nggak jadi gajian. Oh ya, menceng. Nah, ini pintu apa namanya, setelah terpasang tuh, kita cek dulu ya, coba dulu. Sangat ringan sekali ya Pak, karena pakai behel. Kita coba kunci tuh, bagus banget udah itu. Nah, harus lurus atasnya juga. Nah, ini penampakannya setelah dipasang, rapih, bagus. Kita coba lihat dari luar, coba dorong lagi. Tuh, didorong hanya dengan satu tangan ya. Kunci. Kita lihat lagi dari luar. Bagus banget, sudah terpasang rapi. Tuh, lihat si bapak itu mendorong dengan satu jari malahan tuh. Ringan banget. Pokoknya kalau relnya lurus, terus jepitan rodanya pas, itu gak bakal berat ini si gerbangnya itu. Jadi anak kecil aja bisa ngedorongnya dengan gampang. Lihat dari samping. Nah, ini dia penampakannya. Kalau misalnya mau pesan di sekitaran Sukabumi, bisa di inbox aja ya, nanti WA-an aja selanjutnya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.